tapi naik 25,36%. Kalau berdasarkan ini, perekonomian jauh lebih baik ya 2026 dibandingkan 2025. Tapi saya ingin sekali lagi katakan ini adalah outlook. Itu pajak lainnya yang meningkat di 25 dan masih meningkat di 2026. Dahulunya ya landai itu, namanya juga pajak lainnya. Oleh namanya tidak diberi informasi, boleh dong menduga. Ini kan nggak masuk akal. Kalau pajak lainnya 127 triliun, kepolisian juga gede, pengadilan juga lumayan, itu namanya PNBP lainnya ya. Di kepolisian, di Komdigi, di kehakiman, pungutan-pungutan seperti itu. Termasuk kalau penyitaan ya, itu di PNBP lainnya. Dan secara angka pun itu mengalami kenaikan dibandingkan 25. Padahal tadi tidak ada BUMN loh. Bisa kebayang kalau ada bagian laba dari BUMN ini melesat ya. Cukup baik dengan catatan PPH serta PPN dan PPNBM masih shortfall. Artinya perekonomian masih belum sebaik yang diharapkan atau diperkirakan tahun lalu atas tahun berjalan ini. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment kali ini melanjutkan sesi sebelumnya terkait dengan laporan pemerintah tentang realisasi APBN semester 1 dan prognosis semester 2. Nah, di sesi kedua ini kita memfokuskan soal pendapatan negara. Kemarin yang sesi 1 adalah overview keseluruhan. Gambar di sesi pertama cuma saya batasi hanya di postur pendapatan. Pendapatan itu sebetulnya terdiri dari 3 ya, rinciannya: penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, lalu ada penerimaan hibah. Tapi hibah biasanya kecil. Mohon maaf, kecuali ada bencana alam besar di kita seperti waktu tsunami Aceh itu besar. Tapi secara umum dia kecil sehingga tidak dianalisis dan sifatnya kan juga adalah tidak terkait dengan dinamika ekonomi. Nah, karena itu rincian dari pendapatan negara adalah penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Lalu di penerimaan perpajakan itu dirinci lagi menjadi penerimaan pajak dengan pendapatan kepabeanan dan cukai. Ya, penerimaan pajak ya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau pendapatan kepabeanan cukai kan Direktorat Bea dan Cukai. Nah, kolom keduanya itu APBN, jadi yang rencana sekaligus target ya. Kemudian di kolom ketiganya itu realisasi selama 1 semester di tahun 2026 ini. Lalu kolom keempatnya adalah prognosis semester 2. Prognosis oleh pemerintah ya. Ketika dijumlahkan kolom 3 dan kolom 4 itu dapat kolom 5 yang disebut dengan outlook. Jadi pendapatan negara diperkirakan oleh pemerintah sendiri akan terrealisasi 3.208,1 triliun dan rinciannya ke bawah. Nah, mari kita lihat fakta ini dengan tahun-tahun sebelumnya selama 10-15 tahun. Secara keseluruhan pendapatan negara dari 2011 sampai 2026 tadi, data yang di atas tadi hanya 2026 ya. Tapi yang saya pakai outlook-nya. Sedangkan 2011 sampai 2025 itu udah realisasi yang sudah bahkan dilaporkan oleh pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi sudah audited ya. Nah, kalau kita lihat ini, jika nanti terbukti ya pendapatan tersebut, maka akan melampaui target. Targetnya 3153,6, kemungkinan realisasinya 3208, berarti 101,73%, berarti kelebihan 1,73%. Tahun lalu di 2025 justru di bawah target, hanya 92%. Tahun sebelumnya 24 ya mirip ya 101. Nah, kalau dilihat ini ada tahun-tahun yang melampaui target, ada tahun-tahun yang di bawah target. Yang memang kelihatan berat itu memang 2025 kemarin. Nah, itu ya. Jadi kalau berdasarkan ini, kemungkinan realisasi di 2026 sampai pertengahan tahun ini cukup menggembirakan ya, artinya kinerjanya cukup baik, tapi juga tidak kinerja yang bombastis ya. Lihat ada 114, 116, 105, jadi 101,73% ini adalah kinerja yang cukup baik begitu ya. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan pertumbuhannya, pertumbuhan itu bisa naik bisa turun ya. 2026 sekali lagi adalah outlook, bukan realisasi. Realisasi baru 1 semester.
ditambah dengan prognosis ya. Jadi kira-kira pemerintah yakin akan dapat 3.208. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu 2765,13 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya sebenarnya, mengalami kenaikan 16,02% ya. Kinerja ini cukup baik, tapi sekali lagi juga bukan kinerja yang kinclong ya, karena itu angka pertumbuhan yang wajar. Nah, dan lagi pula biasa setiap penurunan di tahun sebelumnya, maka seperti 21 itu karena 2020-nya turun, di 21-nya tuh naiknya pesat. Begitu juga di 2016 dan seterusnya. Itu namanya low base effect, karena pertumbuhan kan menghitung dari tahun sebelumnya. Maka asesmen saya yang pertama, baik dari sisi kinerja pencapaian atas rencana maupun dari sisi pertumbuhan cukup baik, tetapi ya tidak bombastis, ya cukup baik saja, baik karena memang ada peningkatan pendapatan maupun karena low base effect ya, kurang lebih begitu. Dibuat rasio, ini biasa kan, rasio pendapatan negara atas PDB. Nah, kalau ini data sampai 2025 saja, 2026-nya belum saya klik ternyata itu. Nah, memang naik ya, di 2026-nya itu sekitar 12%. Yang ada adalah memang tren menurun beberapa tahun sebelum 2026 secara rasio atas PDB. Ini perlu diketahui ya, rasio pendapatan negara atas PDB agak jarang diungkap oleh pemerintah. Padahal perbandingan internasional umumnya pakai ini, bukan rasio pajak. Karena kan ada negara-negara yang ya memang hampir seluruh pendapatannya dari pajak. Ya, kita kebetulan ada pajak, ada PNBP yang cukup besar juga. Ya, ini rasionya. Lalu bagaimana rinciannya dari sisi perpajakan? Nah, tadi kan pendapatan keseluruhan. Nah, perpajakan itu ada dua cara APBN itu merinci. Ada yang dengan penyebutan pendapatan pajak dalam negeri dengan pajak perdagangan internasional, atau di slide yang awal tadi hanya pendapatan perpajakan dengan pendapatan pajak. Ini keperluan informatif saja. Jadi beda definisi ya, karena kalau pendapatan pajak dengan perpajakan itu beda ya. Tapi kalau di sini yang biaya masuk sini, tapi cukai masuk ke atasnya, yang nomor 4. Nah, ini penting aja juga untuk kita melihat trennya. Kalau dilihat seperti ini, maka kalau kita olah dengan tahun-tahun sebelumnya, penerimaan perpajakan itu meningkat jauh ya, dari 2.218 triliun di tahun lalu menjadi 2.631 tahun yang berjalan ini. Jadi meningkat. Tetapi dibandingkan dengan biru, dengan targetnya sebetulnya belum mencapai, hanya 97,69%. Tadi kalau pendapatan keseluruhan melampaui. Nah, berarti dengan demikian belum kita lihat grafiknya, itu yang pendapatan negara bukan pajak yang melampaui jauh. Kan ada dua kelompok perpajakan dengan PNBP. Di perpajakan baru ada rincian pajak dan bea cukai kan gitu ya. Lihat dari sisi ini, sekalipun kinerjanya jauh lebih baik dari tahun lalu yang hanya 89,05%, tahun ini masih belum 100%. Di tahun 21, 22, 23, 24 itu di atas 100. Kalau di bawah 100 dulu juga pernah ya. Jadi ini kembali tadi menegaskan perpajakan membaik ya, tapi belum sesuai harapan. Karena kalau kurang dari target itu namanya shortfall ya. Kurang shortfallnya 2, berapa itu? 31%. Lumayan ya, 2,31%. Karena perpajakan itu dianggap juga cukup elastis terhadap kondisi perekonomian. Beda dengan PNBP ya. Nah, artinya dengan demikian kondisi ekonomi juga tidak sebaik perakiraan pemerintah setahun yang lalu. APBN kan dibuat setahun yang lalu ya, di akhir tahun 2025. Nah, tetapi saya juga tetap fair bahwa ini lumayan lah, jauh lebih baik daripada 2025. Kalau dari sisi rasio perpajakan itu juga membaik, ya kan? Karena tadi pendapatan pajaknya meningkat, mencapai 97,6%, 69%. Lagi pula juga tumbuh naik lebih pesat. PDB tidak diutarakan, tapi bisa kita hitung asumsi pemerintah. Ini juga kritik saya kepada dokumen-dokumen APBN. Jadi tidak dinyatakan nominal PDB-nya itu ya samar. Tentu kalau sebagai pengamat ekonomi bisa menghitung asumsi pemerintah dari angka-angka yang disajikan. Nah, saya hitung itu membaik. Jadi khusus perpajakan rasionya itu meningkat menjadi 10,21% setelah
drop cukup jauh di 2025 yang 9,32%. Tapi catatannya tetap ya, semester kedua sesuai dengan harapan pemerintah tadi. Nah, itu perpajakan. Bagaimana dengan pajak? Pajak lebih sempit dari perpajakan ya. Bea cukai tidak masuk di sini. Itu juga terjadi peningkatan yang signifikan ya, dari 1.917,9 triliun menjadi 2.310,8 triliun tahun 2026 ini. Secara persentase atas rencana atau target itu mencapai 98,01%. Cukup baik ya, jadi shortfall-nya di 2%. Tapi tetap shortfall. Tahun-tahun yang tidak shortfall tidak mengalami kegagalan target itu ya minimal 100. Tapi tahun lalu memang shortfall-nya besar banget ya. Kan dapatnya 87,60, berarti shortfall-nya 12,4% ya. Jauh ya. Dan kurangnya itu dari target 271,4 triliun tahun lalu 2025. Kalau sekarang kurangnya hanya kurang lebih 57 dikurangi 10, 47 triliun kurangnya. Dan bisa saja nanti di sisa waktu ini melampaui atau di bawahnya sedikit. Tapi penerimaan pajak itu sangat membaik dibandingkan tahun lalu. Cuma tadi pajak ini lebih elastis lagi. Ya, karena di perpajakan itu ada cukai, ya, atau cukai ini tidak elastis terhadap perekonomian. Ya, artinya pendapatan cukai itu tidak ya terhubung tentu dengan pendapatan masyarakat, tapi dengan perekonomian lebih longgar. Perokok ini kan nggak peduli, tetap ngerokok, paling ngerubah rokoknya ya. Nah, sementara kalau PPH, PPN ya itu cukup elastis ya, istilahnya hubungannya erat banget. Kalau ekonomi membaik, PPH dan PPN mesti membaik, kurang lebih begitu. Nah, dari sisi ini belum sebagus harapan. Shortfall-nya masih 1,99%. Kurangnya kurang lebih 47 triliun dari target. Kemudian rasio pajak, nah tadi kan rasio perpajakan. Nah, jadi kalau dalam perbincangan di media atau sehari-hari kadang tertukar ya, atau ketika orang bilang rasio pajak sebenarnya maksudnya rasio perpajakan. Karena memang pemerintah beberapa kali merubah definisi ini setiap beberapa tahun. Dahulu memang yang dipakai ini, rasio pajak saja. Ya, Ditjen Bea dan Cukai nggak ikut. Karena maksudnya itu untuk melihat fluktuasi perekonomian sebenarnya. Dan tax buoyancy ya, artinya pertumbuhan ekonomi pengaruhnya terhadap penerimaan pajak bagaimana, itu ada angka-angkanya. Sehingga ketika ekonomi tetap tumbuh sementara penerimaan pajak turun, berarti ada aspek yang perlu dicermati. Itu yang terjadi, kita kan tetap tumbuh di atas 5%, maaf. Tetapi justru rasio pajak kita turun. Nah, kan kurang lebih begitu. Perpajakan tadi ada angkanya, ini pajak. Jangan lupa ya, pajak berarti tidak masuk bea dan cukai. 8,97%, membaik dari 8,05% di tahun lalu. Tapi kan juga masih di bawah tahun-tahun yang mestinya bisa lebih baik seperti di masa lampau. Nah, kemudian bagian dari pajak sekarang, pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini tumbuhnya luar biasa ya, 13,64% dibandingkan tahun lalu. Jadi 1.163 triliun, saya bulatkan ya, dari 1.023 triliun. Jadi naiknya 140-an triliun itu ya, bertambahnya. Sehingga naik 13,64%. Cuma kita perlu perhatikan, tahun lalu di 2025 turun. Ya turun itu jarang ya, ini saya kasih tanda nih. Pas saat pandemi itu turun, pernah juga 2017, pernah juga 2019. Nah, tahun lalu juga turun. Ketika dia turun tahun berikutnya, ya tentu naik ya. Belum tentu sih, tapi maksudnya angka kenaikan itu jika naik itu ada low base effect. Seperti tadi keseluruhan pajak. Maka 1.163 triliun ini adalah kinerja yang lebih baik dari 2025. Wajar kalau dilihat rata-rata kenaikan tahunan dan gambar birunya. Ya seperti itu. Ya mungkin kalau lebih enak ngomongnya cukup baik ini kalau terwujud ya, tapi belum kinclong lah seperti itu. Tadi buktinya juga tetap shortfall kan, tetap tidak sesuai target. Pajak penghasilan itu lebih kelihatan ya, pajak penghasilan dan PPNBM itu yang paling menentukan pajak ya, karena yang besar adalah pajak penghasilan dan PPN ya. PPN itu termasuk PPNBM. Pajak penghasilan ditambah PPNBM ini merupakan sekitar 75-80% dari pajak ya, kalau dari perpajakan mungkin 70. Nah, bagaimana dengan pajak pertambahan nilai dan PPNBM? Saya
tidak ngeklik angkanya itu ya, tapi naik 25,36%. Kalau berdasarkan ini, perekonomian jauh lebih baik ya 2026 dibandingkan 2025. Tapi saya ingin sekali lagi katakan ini adalah outlook, baru berjalan 6 bulan, yang 6 bulan masih perakiraan pemerintah dijumlahkan. Tapi umpama ini terwujud, ya ini sebuah hasil yang cukup baik, ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. 2026 merupakan yang tertinggi. Kalau digambar trennya ya ini berarti mengkompensasi shortfall di tahun 2025. Kurang lebih begitu. Ini pajak pertambahan nilai dan PPNBM. PPNBM itu pajak penjualan barang mewah. Nah, bagaimana dengan cukai? Cukai ini kadang memang nggak terlalu banyak berkaitan dengan dinamika ekonomi. Ya bergantung kepada keputusan pemerintah karena tarif cukai ditetapkan pemerintah. Sedangkan cukai yang terbesar 99%-nya ya tembakau kan, rokok lah begitu ya. Ya, perokok itu perilakunya sering tidak elastis dengan dinamika ekonomi, tetap ngerokok. Hanya memang sudah dikeluhkan beberapa tahun terakhir ini terjadi perpindahan perokok cukup signifikan dari perokok yang cukainya gede artinya mahal harganya turun kepada rokok yang harganya lebih murah. Ditambah lagi sudah terdeteksi banyak menjamur mulai adalah rokok-rokok ilegal. Di saat-saat tertentu rokok ilegal ini tidak terinsentif ya. Tapi ketika rokok sudah mulai mahal, produksi rokok ilegal dan peredarannya itu meningkat. Tapi meski begitu tetap saja terjadi kenaikan cukai. Ya. Di tahun lalu turun tuh. Tahun 22, 23, 24, 25, 26 ini kan relatif stabil kan, naik turun, bahkan turun tahun 2025 bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nih trennya kan selalu naik cukai ini. Nah sekarang bisa fluktuasi. Tahun ini dianggap akan naik 5,75%. Itu diklaim oleh pemerintah karena keberhasilan misalnya melakukan operasi pembersihan atas rokok-rokok ilegal. Sebetulnya juga jadi rahasia umum, ada beberapa peredaran, diduga ada kecurangan dalam cukai itu sempat, tapi memang tidak pernah terbukti ya di pengadilan. Tapi secara umum kadang ada pikiran begitu, ya ini cukainya asli tapi palsu, misalnya ada double-double, ada juga pikiran begitu. Tapi bagaimanapun kelihatannya di era tahun ini berarti purbaya lah ya, dalam konteks cukainya itu ada hasil nih menaikkan. Sekalipun belum mumbul ya, belum mumbul maksudnya belum membuatnya menjadi tren seperti di masa lalu kenaikannya. Nah lalu pajak perdagangan internasional ini gabungan antara bea masuk dan bea keluar, jadi bea impor dengan bea ekspor. Ini juga meningkat 9,64%. Tetapi peningkatan ini antara lain memang disumbang oleh kenaikan harga komoditas ya, jadi pengaruh ya pada bea ekspor. Impor juga begitu, kenaikan harga di satu sisi itu mungkin memberatkan ekonomi, bisa inflasi impor inflation, tapi di sisi penerimaan pajak impor kalau itu dipajaki ya kan meningkat secara rupiah kan, sehingga tahun 2026 ini berbagai faktor itu membuat terjadi kenaikan bea masuk dan bea keluar, pajak perdagangan internasional tumbuh dibandingkan tahun lalu. Tahun 2025 ketika secara umum tadi perpajakan dan pajak memburuk, khusus pajak perdagangan internasional di tahun 2025 tetap meningkat. Ya, saya ulangi ya, tetap meningkat. PPN turun, PPh turun, pajak keseluruhan turun, tapi khusus sub pajak perdagangan internasional 2025 tetap naik. Maka 2026 ini kenaikan yang ya cukup baik gitu ya dari sisi itu. Tapi penyebabnya mungkin tidak pada volume ekspor dan impor, tetapi kepada nilai akibat harga-harga produknya ya, kurang lebih begitu. Nah, kalau kita lihat ini ada gambar menarik 21, 22, karena 22 terutama karena pada saat itu kita memang surplus neraca perdagangannya, ekspor kita luar biasa, impornya juga banyak, tapi tetap surplus yang besar. Sekarang ekspor tetap tumbuh, impor tetap tumbuh, tapi kenaikan impor lebih besar dari sisi neraca perdagangan. Dari sisi pajak ya impor sepanjang barang-barang yang masuk itu kena pajak ya kan meningkat dari sisi pajak perdagangan internasionalnya. Itu gambaran dari grafik ini. Lalu ada pajak bumi dan bangunan. Tapi ini kita perlu tahu pajak bumi dan bangunan di sini pajak tambang, pajak perkebunan besar ya, pajak-pajak
yang bukan haknya daerah. Hak daerah itu yang rumah dan bangunan di desa maupun di kota. Kalau ini pajak bumi dan bangunan yang haknya pemerintah pusat. Nah, ini menarik ya, mungkin kita mendapat informasi pertambangan yang meningkat, tetapi dari sisi pajak bumi dan bangunannya justru turun, meskipun terkompensasi di PNBP ya, penerimaan sumber daya alamnya mungkin meningkat. Tetapi ini satu hal juga, karena mungkin cara menghitung PBB-nya itu yang kita publik tidak begitu tahu ya, mungkin luas kawasannya, kali berapa, begitu ini wilayah ini berapa. Di sini juga yang ada perbincangan lain, ini kan hitungannya 27,65 triliun. Ya tanda petik hanya segitu ya. Dan perhatikan 24, 25, 26 itu PBB-nya turun. 22, 23 itu melesat. Saya ulangi karena 22 itu juga ada kenaikan ekspor yang luar biasa. Di antaranya adalah komoditas. 23 saya kurang paham itu kenapa jadi naik, tapi meski ada dorongan juga tetap dari ekspor komoditas itu, yang artinya kegiatan bertambang itu ya meningkat. Juga jangan lupa sawit, perkebunan sawit juga ada PBB-nya. Yang menarik lagi dari komponen pajak itu, nah ini komponen-komponennya, subnya, itu pajak lainnya yang meningkat di 25 dan masih meningkat di 2026. Dahulunya ya landai itu, namanya juga pajak lainnya. Semula pajak lainnya ini lebih menampung materai ya, materai saya ulangi. Atau pajak-pajak kecil yang pajak-pajak baru, mau karbon, mau apapun yang tidak terklasifikasi PPh, tidak terklasifikasi PPN, tidak terklasifikasi PBB, tidak masuk klasifikasi cukai, ya tidak termasuk klasifikasi pajak internal, masuknya pajak lainnya. Tetapi fenomena 25 dan 26 yang melompat itu, makanya saya tidak kasih angka pertumbuhannya, ini lompatan, itu adalah karena apa yang disebut sebagai deposit pajak. Jadi wajib pajak, baik itu PPh maupun PPN, itu mulai diminta deposit. Entah diminta, entah kesadarannya, tapi memang dilakukan. Mengapa? Karena pada tahun 2025 itu Kortek mengalami masalah yang mestinya full Kortek, belum terjadi. Nah, padahal misalnya saya sebuah perusahaan, biasalah tiap bulan saya, perusahaan besar ya, pajaknya sekitar 100 miliar, 200 miliar, PPN-nya atau PPh-nya sekian, karena belum bisa Korteknya masih terkendala, saya deposit aja dulu gitu ya. Nah, masalahnya kenapa 2026 berlanjut itu, bahkan meningkat. Ya, apakah Kortek belum selesai? Bisa jadi karena ada pernyataan Purbaya, Kortek ini terutama untuk yang besar-besar ini ya belum selesai, PPh dan PPN. Tetapi bisa juga ada dugaan, untuk hal ini memang tidak sepenuhnya terbuka ya Kementerian Keuangan. Orang diminta memang. Nah, waktu 2020 itu banyak dapat 72,27 triliun. Umpama itu ada kelebihan, mestinya jadi restitusi di 2026 ya. Itu yang sampai sekarang banyak keluhan-keluhan, meskipun ya untuk ngeluh terang-terangan ya nggak berani. Jadi karena dia deposit pajak, ada sebagian dari mereka, kalau kekurangan kan nambahi. Kalau kelebihan kan dia punya hak restitusi, hak legal. Ketika lalu dipersulit karena ada stereotip bahwa yang mereka ini yang restitusi ini ngakali misalnya. Nah, ini kan masalah. Mungkin ada, tapi kan ada juga yang memang karena malah justru karena dia disiplin dan waktu itu juga dipersuasi, toh nanti bayar juga, mending dicicil aja dulu, didepositkan. Nah, menariknya 2026 ini fenomena deposit masih dianggap gede ya. Saya tidak tahu ini karena Kortek atau karena tadi yang dulunya deposit belum direstitusi jadi terakumulasi ya tidak tahu. Oleh namanya tidak diberi informasi, boleh dong menduga. Ini kan nggak masuk akal kalau pajak lainnya 127 triliun, tapi bisa sih denda-denda pajak. Tapi seberapa sih pengumuman yang denda-denda pajak dimasukkan ke pajak lainnya itu? Nggak keluar angka 10 triliun saya kira perpajakan. Nah, lalu pajak ya kan, pajak itu sub dari perpajakan, lalu beberapa komponen pajak, maksud jenis pajak. Nah, sekarang kita pindah ke penerimaan negara bukan pajak. Nah, saya potong lagi tabelnya dari laporan pelaksanaannya. Dia seperti ini. Ada A, pendapatan sumber daya alam, ada B, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan, ada C, PNBP lainnya, ada D, pendapatan BLU. Pendapatan SDA dirinci, ada SDA migas, ada SDA non migas.
Itu minerba, kehutanan, kelautan, panas bumi, dan bisa dilihat angka-angka dan porsinya ya. Tentu yang kelihatan besar itu memang dari PNBP ini adalah pendapatan SDA ya, itu sekitar 50-55%-nya. Nah, lalu pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan, dahulunya itu dari BUMN terutama. Tapi sesekali ada badan lainnya atau badan-badan yang terpisah dari pemerintah, kekayaan dipisahkan itu bisa store. Yang besar biasanya adalah sesekali tapi tidak tiap tahun adalah Bank Indonesia. Nah, karena itu di APBN 2026 sebetulnya karena tidak ada lagi BUMN, ini 1.800 saja ditaruh. Ini mungkin tidak jelas kita ya, 1.800 ini sisa dari BUMN lama atau karena saya lihat aturannya masih belum jelas ya, bahwa BUMN setor ke Danantara, tapi karena sebagian pembukuan Danantara itu ada setor ke APBN, bisa begitu. Bisa juga 1.800 sisa-sisa dari yang belum dilunasi di tahun-tahun lampau. Nah, tetapi dalam realisasinya akan 56,4 triliun. Nah, ini kelihatannya adalah dari Bank Indonesia, karena Bank Indonesia mengalami surplus di 2025, lalu dihitung-hitung ada yang diserahkan kepada pemerintah, bahkan sudah dipinjam untuk cash flow ya oleh Menteri Purbaya. Kalau silakan cari di mesin pencarian. Sedangkan PNBP lainnya itu yang dari terutama sekali dari kementerian. Yang gede itu Komdigi ya, Kementerian Komdigi, kepolisian juga gede, pengadilan juga lumayan, itu namanya PNBP lainnya ya. Di kepolisian, di Komdigi, di kehakiman, pungutan-pungutan seperti itu. Termasuk kalau penyitaan ya itu di PNBP lainnya. Lalu ada BLU. BLU ini ya Badan Layanan Umum. Ya secara contoh kasat mata ya bisa rumah sakit, bisa apa, tapi yang gede itu ada BLU sawit, itu yang lumayan gede ya dibandingkan dengan BLU yang macam-macam itu hitungannya miliar, kadang ratusan miliar. Nah, mari kita lihat rinciannya. Nah, ini dulu yang total dulu PNBP. Ini menarik ya, PNBP di tahun 2026 ini jauh melampaui target. Targetnya biru, yang orange itu realisasi 125,24%. Jadi 25% melampauinya, kelihatan kan? Dan secara angka pun itu mengalami kenaikan dibandingkan 25. Padahal tadi tidak ada BUMN loh. Bisa kebayang kalau ada bagian laba dari BUMN ini melesat ya. Tetapi memang menariknya PNBP ini hampir selalu di atas target ya. Jarang sekali di bawah target. Kalau bicaranya nganalisis post factum setelah terjadi ya antara lain karena dugaan terhadap harga komoditas. Kan SDA kan itu tidak presisi. Pemerintah membuat anggaran yang lebih berhati-hati agar tidak mendorong ke belanja kalau pendapatan digambarkan tinggi kan. Tapi bisa juga ada aspek lain bahwa memang dibuat underestimate, ya, seperti itu ya. Nah, di 2026 ini luar biasa hitungannya. Kenaikan dari 25 maupun hitungan dari target. Padahal di 25 itu turun antara lain karena tidak dapat lagi dari BUMN ya. 26 juga nggak dapat lagi dari BUMN. Tapi khusus 26 tergantikan oleh antara lain tadi bukan di luar dugaan ya, karena tidak bisa direncanakan, kan tidak tahu BI-nya surplus atau tidak waktu disusun. Diduga surplus tapi nggak tahu berapa kan, itu dari BI. Cuman hati-hati, BI ini tidak tiap tahun. Sebelum 26 ini kalau saya tidak tahu pernah di 2019, pernah di 2012, jadi tidak bisa juga berharap BI tiap tahun ya. Dan nanti ada masalah juga kalau berharap dari BI yang memberi surplus. Kita pernah analisis di sini. Nah, sub dari PNBP itu SDA ini. SDA memang meningkat, tahun lalu menurun. Jadi dari sisi ini kita windfall ya. Dari sisi belanja kita subsidi BBM dan listrik meningkat, itu beban ya. Tapi dari sisi ini karena perubahan kurs maupun kenaikan harga migas dan batu bara ini keuntungan ya. Jadi tinggal dihitung. Tapi memang secara total lebih ke defisit karena di belanjanya lebih besar pengaruhnya pelemahan rupiah dan harga minyak itu ya terutama. Penerimaan negara yang dipisahkan, yang paling besar umumnya BUMN, yang selain BUMN itu jarang. Nah, cuma di tahun 2020 ini ada Bank Indonesia. Jadi dia melesat dibandingkan 25 tapi masih di bawah 24, 23 gitu ya. Melampaui target. Naiknya pun 2 kali lipat dari tahun lalu. Dan dari sisi melampaui target, melampaui 25%.
PNBP lainnya, nah ini saya tadi sudah katakan PNBP lainnya dari berbagai kementerian terutama ya, ini 26 malah justru mengalami penurunan ya. Nah, kita tidak tahu mungkin karena seperti Komdigi tidak selalu ya meningkat, karena mungkin ada tahun di mana dia membuat aturan baru atau penerapan tarif apa gitu, tapi tahun berikutnya kemudian landai lagi. Kalau seperti kepolisian, kehakiman ada perhitungan yang relatif alamiah ya. Nah, sedangkan pendapatan BLU, saya ulangi lagi, BLU yang paling banyak menyumbang itu dari sawit ya, ada BLU-nya. Nah, BLU-BLU yang layanan publik biasanya tidak banyak memberikan sumbangan, tapi kalau di total ya lumayan. Ini BLU turun ya 98,32 triliun. Di 2025 103,7 triliun. Nah, simpulan umum dari uraian saya, perkiraan resmi realisasi ya outlook ya yang didapat dari pelaksanaan satu semester dan prognosis semester 2 itu pemerintah memperkirakan akan memperoleh pendapatan 3.208,1 triliun, sedikit melampaui target 1,73% melebihi target. Nah, khusus perpajakan tetap di bawah target. Tapi dekat sudah 97,69. Pajak lebih dekat lagi 98%. Artinya dari sisi ini ya sudah mendekati harapan ya, tetapi ekonomi tidak sebaik yang diperkirakan tahun lalu. Nah, lebih khusus lagi dari pajak, ada pajak penghasilan itu juga hanya 96,16%. Tidak 100 ya, PPN dan PPNBM hampir 100. PNBP justru melampaui 125,4%. Tapi saya ingatkan tadi karena ada faktor surplus Bank Indonesia. Lalu penerimaan SDA itu tetap juga memberikan kontribusi, termasuk memberi kontribusi kepada yang 125 itu ya, karena SDA naik. Nah, kekayaan yang dipisahkan naiknya 3 kali lipat. Nah, secara umum jika nanti yang terrealisasi sampai akhir tahun sesuai dengan outlook ini, maka saya juga harus mengakui realisasi pendapatan APBN 2006 ini cukup baik, dengan catatan PPH serta PPN dan PPNBM masih shortfall. Artinya perekonomian masih belum sebaik yang diharapkan atau diperkirakan tahun lalu atas tahun berjalan ini.